Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah hukum humaniter dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kami dari anggota kelompok 2 yang beranggotakan Dwi Usnatun, Muhammad Redi, Nurlisdayanti, Nurtawati, Robi, dan saya Rosi Khotijah serta Ulfah akan mempresentasikan PowerPoint kami yang membahas mengenai Komite Palang Merah Internasional dan Nasional. Sejarah Palang Merah Internasional. Palang Merah didirikan berkat apa yang dialami oleh Henry Dunant yang berasal dari Jenawa. Pada tahun 1859, beliau pergi ke Solferino, Italia, di mana saat itu di sana sedang berkecamuk perang antara Austria. Beliau merasa amat terpukul melihat keadaan korban yang terlantar. Maka, dengan bantuan penduduk setempat, beliau berusaha untuk meringankan penderitaan mereka. Kata-kata beliau yang diungkapkan saat itu ialah "Siamo tutti fratelli", yang membuka hati para sukarelawan untuk melayani kawan maupun lawan korban perang, tanpa membeda-bedakannya. Dalam buku yang berjudul Kenangan dari Solferino, beliau mengusulkan pembentukan tenaga sukarela yang bernaung di bawah lembaga. Pada 9 Februari 1863, dibentuk Komite 5 untuk memperjuangkan terwujudnya ide Henry Dunant. Komite ini berganti nama menjadi Komite Tetap Internasional untuk Pertolongan Prajurit yang Terluka. Kemudian, pada tahun 1863 berhasil melangsungkan konferensi internasional pertamanya di Jenawa. Selanjutnya, ada Palang Merah Internasional terdiri dari 1. Komite Internasional Palang Merah atau International Committee of the Red Cross ICRC tahun 1863. Yang kedua, Liga Perhimpunan Palang Merah tahun 1919. Yang ketiga, ada Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional tahun 1864. Prinsip-prinsip dasar dari Palang Merah. Pertama, ada prinsip kemanusiaan. Prinsip utama yang diciptakan atas dasar penghargaan terhadap umat manusia ini tidak terpisahkan dari cita-cita perdamaian dan merupakan ringkasan daripada cita-cita gerakan Palang Merah serta landasan bagi prinsip-prinsip lainnya. Prinsip kedua yaitu tidak berpihak, tidak membeda-bedakan kebangsaan, warna kulit, keagamaan, tingkatan dalam masyarakat atau pendapat politik. Mencoba untuk meringankan penderitaan manusia, berpedoman pada kebutuhan dengan mengutamakan penderitaan yang paling parah. Prinsip ketiga ada kenetralan. Agar supaya dapat terus memperoleh kepercayaan dari semua pihak, Palang Merah tidak boleh memihak dalam suatu pertikaian bersenjata atau melibatkan diri dalam pertentangan-pertentangan yang bersifat politis, rasial, keagamaan, atau ideologi. Prinsip keempat ada mandiri. Palang Merah bersifat mandiri, walaupun perhimpunan-perhimpunan nasional adalah pembantu sukarela pemerintah masing-masing. Dalam menjalankan tugas kemanusiaan, perhimpunan harus selalu memelihara otonominya, begitu rupa sehingga mampu untuk selalu bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip Palang Merah. Prinsip kelima ada kesukarelaan. Palang Merah adalah suatu organisasi pemberian bantuan yang bersifat sukarela, tidak mendasarkan diri dengan cara apapun juga atau keinginan untuk mendapatkan keuntungan. Prinsip keenam ada kesatuan. Hanya boleh ada satu perhimpunan Palang Merah dalam satu negara, terbuka bagi semua orang, melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan di seluruh wilayah. Prinsip ketujuh ada kesemestaan. Palang Merah adalah suatu gerakan yang bersifat semesta, di mana semua perhimpunan mempunyai kedudukan yang sama dan memikul tanggung jawab serta kewajiban yang sama pula dalam membantu satu sama lain.
Fungsi dan peran ICRC. ICRC menjalankan misi kegiatannya melindungi korban konflik bersenjata berdasarkan apa yang telah tertuang di dalam Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977. ICRC sebagai pelopor hukum humanitar internasional berkewajiban untuk menyalurkan pemahaman kepada masyarakat internasional tentang hukum humanitar internasional di setiap kegiatannya di berbagai negara. Fungsi-fungsi tersebut diterapkan di setiap kegiatannya, baik dalam situasi bersenjata lingkup internasional, non-internasional, ataupun dalam kondisi damai. Fungsi yang pertama, monitoring. Dalam fungsi ini, ICRC melakukan pengamatan dan penilaian terhadap kondisi konflik yang sedang terjadi. Dalam konflik tersebut, apakah masih terdapat prinsip-prinsip hukum humanitar yang diterapkan di dalamnya atau tidak. Setelah itu, ICRC memberikan penilaian apakah prinsip hukum humanitar internasional tersebut apakah masih relevan digunakan dalam konflik yang terus berkembang di berbagai negara ke depannya. Fungsi yang kedua, katalisator. Fungsi katalisator merupakan fungsi tindak lanjut dari fungsi monitoring. Setelah melakukan monitoring, ICRC melakukan diskusi dengan pemerintah dan para ahli untuk menemukan kemungkinan pemecahannya. Yang ketiga, promosi. Konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahannya telah ditandatangani hampir seluruh negara sebagai bentuk partisipasi dalam mewujudkan tatanan dunia yang damai. Pemahaman dan pelaksanaan hukum humanitar internasional ini bersangkutan dengan keberhasilan terwujudnya perdamaian internasional. Selain memberikan bantuan medis dan moral, ICRC memperkenalkan dan memberikan pemahaman kepada setiap individu tentang ketentuan hukum humanitar serta mengapa ini menjadi sangat penting diketahui. Fungsi yang keempat, pelindung. Selain melakukan perlindungan terhadap para korban, ICRC harus mengawasi dan melindungi hukum humanitar internasional agar dapat dilaksanakan dengan benar dan damai. Yang kelima, melakukan tindakan nyata. ICRC berkontribusi langsung dengan tindakan nyata dalam menerapkan hukum humanitar internasional di dalam situasi konflik. Selain memberikan bantuan ke korban-korban konflik, ICRC wajib mengingatkan bahwa pihak-pihak yang bersangkutan harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan menghargai hak-hak setiap individu korban untuk mendapatkan perawatan yang layak. Fungsi yang keenam, pengawas. Dalam fungsi ini, ICRC diharuskan menjadi pengingat bagi pihak-pihak yang berkonflik dan masyarakat internasional ketika telah terjadi pelanggaran hukum humanitar internasional, apalagi jika sudah berada di tahap yang sangat serius. Saya akan melanjutkan pembacaan PowerPoint mengenai struktur organisasi. Komite Internasional Palang Merah adalah sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan netral terhadap politik, ideologi, dan agama. Lembaga ini merupakan landasan dari Palang Merah dan bermarkas di Jenewa. Keanggotaan Komite Internasional Palang Merah terdiri atas warga negara Swiss semata-mata yang jumlahnya tak lebih dari 25 orang, dipilih berdasarkan keputusan bersama dan berkedudukan sebagai badan hukum. Terdiri dari komite, kepresidenan, dewan pimpinan, dan direktorat. Kegiatan-kegiatan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan kegiatan lebih lanjut di sini yaitu memiliki tujuan yang mana tertuju kepada badan yang netral, yaitu Komite Internasional Palang Merah berusaha untuk memberikan jaminan atas perlindungan dan bantuan kepada para korban, baik itu ke korban sipil ataupun militer akibat suatu peperangan atau kerusuhan. Nah, mandat ICRC di sini antara lain ada 4, yaitu yang pertama, memberikan perlindungan pada korban militer maupun sipil sebagai akibat konflik bersenjata. Yang kedua,
mempersatukan keluarga yang terpisah akibat perang tersebut. Yang ketiga, memberikan bantuan sandang, pangan, medis atau berupa sanitasi kepada para korban konflik. Yang terakhir, melakukan penyebarluasan hukum kemanusiaan internasional dan prinsip dasar gerakan. Selanjutnya, ICRC yang bersifat mandiri ini mengandalkan sumber dananya dari para donatur, yang dimana sumbangan ini berasal dari ada 5 sumber. Yang pertama dari sumbangan dari negara-negara peserta Konvensi Jenewa. Yang kedua, sumbangan dari Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Nasional. Yang ketiga, sumbangan dari organisasi-organisasi supranasional. Yang keempat, sumbangan dari LSM atau kelompok masyarakat. Dan yang terakhir, yaitu sumbangan dari individu-individu. Ya, selanjutnya, Konvensi Jenewa tahun 1949, yang mana konvensi ini memiliki peran ataupun suatu bentuk yang mana memiliki kekuatan hukum internasional. Pada dasarnya, konvensi ini mengatur cara memperlakukan tentara yang cedera, sakit, ataupun mengalami kecelakaan pada medan peperangan. Indonesia sendiri merupakan salah satu anggota dari konvensi tersebut. 4 Konvensi Jenewa, Konvensi Jenewa 1, 2, 3, dan 4 tahun 1949, yang mana dasar dari konvensi ini yaitu kegiatan Komite Internasional Palang Merah untuk memperkuat rasa hormat terhadap sesama manusia dalam masa peperangan, yaitu orang-orang yang tidak terlibat langsung dalam peperangan dan mereka yang tidak bisa ikut berperang lagi karena sakit, luka-luka, atau tertawan. Jadi harus dilindungi dan mereka yang menderita harus ditolong tanpa terkecuali. Konvensi Jenewa ini sebagai landasan kekuatan hukum untuk pengikat yang mana peredam ataupun penetral ataupun penengah dari pihak-pihak yang berkonflik. ICRC sebagai penengah yang netral tersebut dari antar negara yang bermusuhan konflik bersenjata yang bersifat internasional, konflik bersenjata non-internasional, dan pada kekerasan-kekerasan internasional. Konvensi ini merupakan salah satu komponen hukum humanitar internasional dan disebut juga hukum yang bersifat kemanusiaan internasional sebagai suatu ketentuan internasional yang mengatur perlindungan dan bantuan korban peperangan. Palang Merah Indonesia. Berdirinya Palang Merah Indonesia atau PMI sudah dimulai sejak masa sebelum Perang Dunia II. Saat itu tepatnya pada tanggal 21 Oktober 1873, pemerintah kolonial Belanda mendirikan organisasi Palang Merah Indonesia dengan nama Het Nederland Indicated Rode Kruis atau disingkat dengan NIRK, yang kemudian berubah menjadi Nederland Rode Kruis Afdeling India atau NERK. Dan seiring dengan pergeseran waktu, timbul semangat untuk mendirikan Palang Merah Indonesia, tepatnya di awal tahun 1932. Momentum pun akhirnya datang, tepat 17 hari setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu pada tanggal 3 September 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan perintah untuk membentuk suatu badan Palang Merah Nasional. Dan atas perintah Presiden Soekarno, maka Dr. Buntaran yang saat itu menjabat Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kabinet 1 membentuk Panitia 5 pada 5 September 1945. Panitia itu terdiri atas Dr. R. Mokhtar sebagai ketua, Dr. Bahdar Duzohan sebagai penulis, serta 3 orang anggota yaitu Dr. Juhana dan Dr. Marzuki dan Dr. Sitanala. Pengakuan PMI, keberadaan Palang Merah Indonesia dengan segala aktivitasnya di Indonesia mendapat pengakuan melalui beberapa keputusan, yaitu Kepres RIS nomor 25 tanggal 16 Januari 1950, Kepres RIS nomor 246 tanggal 29 November 1963, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 023 Birhub
1972, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AD dan ADRT, ART, PMI yang disahkan pertama kali oleh pemerintah melalui Keputusan Presiden Republik RIS Nomor 25 Tahun 1950. Tugas, fungsi, kewenangan, struktur organisasi, dan kegiatan Palang Merah Indonesia atau PMI. Tugas pemerintah yang diserahkan kepada Palang Merah Indonesia adalah sebagai berikut. Tugas-tugas yang erat hubungannya dengan Konvensi Jenewa dan ketentuan-ketentuan Federasi Internasional Perhimpunan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah atau IFRC sebagai lembaga yang menghimpun keanggotaan perhimpunan nasional. Tugas khusus untuk melakukan tugas pelayanan transfusi darah berupa pengadaan, pengolahan, dan penyediaan darah yang tepat bagi masyarakat yang membutuhkan. Prinsip bantuan yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia yaitu sebagai berikut. Memberikan bantuan kepada korban pertikaian bersenjata berdasarkan Konvensi Jenewa tahun 1949 dan korban bencana alam yang dilaksanakan secara otonom sejalan dengan prinsip dasar gerakan dan bekerja sama dengan pemerintahnya. Bantuan Palang Merah Indonesia bersifat darurat dan langsung serta merupakan pendukung atau pelengkap dan bantuan pemerintah. Sumber dana yang terdapat pada Palang Merah Indonesia diperoleh dari 1. Bulan dana yang dilaksanakan oleh Palang Merah Indonesia cabang berdasarkan persetujuan pihak berwenang di wilayahnya. 2. Bantuan atau subsidi pemerintah pusat, provinsi, pemerintah kabupaten atau kota. 3. Sumbangan masyarakat sepanjang waktu melalui berbagai usaha yang dilakukan. 4. Usaha-usaha lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan Palang Merah Indonesia. Visi PMI. Terwujudnya PMI sebagai organisasi kemanusiaan yang profesional, tanggap dan dicintai masyarakat. Profesional berarti mempunyai kemampuan khusus dalam menjalankan kegiatan kemanusiaan dan tanggap berarti cepat mengetahui dan menyadari gejala atau kondisi yang muncul. Misi PMI. 1. Menguatkan dan mengembangkan organisasi. 2. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia seperti pengurus, staf, PMR, dan relawan. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan Kepalang Merahan. 4. Mengembangkan kegiatan Kepalang Merahan yang berbasis masyarakat. 5. Meningkatkan dan mengembangkan jejaring kerjasama. 6. Menyebarluaskan, mengadvokasi, dan melaksanakan prinsip-prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah serta hukum perikemanusiaan internasional. Dan yang terakhir, mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi Kepalang Merahan. Sejak didirikan pada 1945 hingga kini, Palang Merah Indonesia telah berkembang pesat dan memiliki 33 markas daerah di tingkat provinsi dan 404 markas cabang di tingkat kabupaten atau kota, di mana daftar Palang Merah Indonesia di daerah. Mungkin itu saja, sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.